Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua beserta keluarga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, mari kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga anak ibu jangan sampai lupa untuk mengisi absensinya ya, yang telah ibu kirimkan di WhatsApp grup kita. Oke? Oke. Seperti ibu bilang tadi, pada pembelajaran kali ini ibu akan membahas mengenai sebuah materi yang sangat menarik. Apa sih materinya? Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah aku hormat kepada kedua orang tuaku. Yap, kita akan membahas tentang hormat kepada kedua orang tua. Ibu berharap semoga pada materi kali ini anak ibu dapat langsung mempraktekannya di rumah kepada kedua orang tua anak ibu pastinya. Dan juga ibu berharap agar anak ibu dapat mengamati dengan baik video yang akan ibu tayangkan nanti. Jadi nanti ibu akan menayangkan sebuah video, sebuah cerita. Anak ibu bisa mengamati video tersebut dengan baik. Lalu di akhir video anak ibu dapat mencatat pesan moral apa yang terdapat di dalam video tersebut. Oke? Nah, untuk itu dan juga di akhir, hampir saja ibu lupa, dan juga di akhir anak-anak ibu akan memberikan latihan atau PR yang dapat anak-anak ibu kerjakan di rumah. Nah, siap ya? Oke, silakan dan selamat menonton videonya. Tolong, sakit sekali. Tolong. Apa yang kau rasakan, suamiku? Apa yang kau rasakan? Oh ya Allah, apa yang terjadi dengannya? Ayah, ibu, cepatlah ke sini. Keadaan Alkoma sepertinya semakin gawat. Iya, sudah lebih dari 3 hari dia dalam keadaan sekarat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga merasa bingung. Kakak, cepatlah kemari. Lihat itu, siapa yang datang? Oh, itu ayah mertua Alkoma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan saudaramu Alkoma? Dia sakit keras, dan sepertinya dia semakin menderita. Apakah kalian sudah melihatnya? Belum. Aku baru saja mau ke rumahnya. Kalau begitu, ayo kita sama-sama menengoknya. Ayo. Ayah, ibu, Sakit. Assalamualaikum. Ayah. Assalamualaikum. Alkoma, kau kenapa? Ada apa dengan keponakan? Sakit. Aman. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Aku setuju. Ayo kita lihat. ayah, ibu. Sakit. Tolong. Sakit. Tolong.
Astaghfirullahalazim. Apa gerangan yang menimpa suamimu, wahai putriku? Aku pun tidak tahu, Ayah. Sudah beberapa hari ini suamiku begini. Sepertinya dia sedang sekarat. Alqomah, ucapkanlah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu. Astagfirullah, suamiku. Astagfirullah. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Alqomah? Apakah kau sudah menyampaikan hal ini kepada Rasulullah? Belum, Ayah. Bagaimana kalau salah seorang di antara kita pergi ke rumah Rasulullah? Mudah-mudahan saja beliau bisa membantu kita. Baiklah, aku saja yang pergi. Ya Rasulullah, begitulah keadaannya. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ibunya masih hidup? Masih, tapi sejak Alqomah sakit, ibunya belum pernah menjenguknya. Mungkin ibunya sedang marah pada Alqomah. Rasulullah meminta engkau agar membawa ibu Alqomah kemari. Baik ya Rasulullah, aku pergi sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai adikku, saat ini putramu Alqomah sedang sakit. Aku kesini untuk menjemputmu. Tidak, aku tidak sudi datang ke rumah Alqomah. Dia bukan putraku lagi. Tapi keadaan Alqomah sangat menyedihkan. Dia tengah sekarat. Apa kau tidak kasihan? Aku tidak peduli, sebagaimana ia tidak kasihan dan peduli padaku. Bagaimana kalau dia meninggal? Biar saja dia meninggal dan menderita selamanya. Astaghfirullahalazim. Tapi mungkin ini terakhir kali kau melihatnya. Aku tidak peduli. Sang paman sangat terkejut dengan sikap ibu Alqomah yang begitu membenci anak kandungnya sendiri. Baiklah kalau kau berkeras hati. Aku kesini atas permintaan Rasulullah. Beliau ingin bertemu denganmu. Benarkah? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi? Kemarahanmu pada Alqomah telah menghalangiku menyampaikannya. Baiklah, aku segera memenuhi panggilannya. Kita berangkat sekarang. Ada apa ya Rasulullah sampai memanggilku kemari? Wahai ibu Alqomah yang mulia, Rasulullah ingin mengetahui kenapa engkau sampai demikian membenci Alqomah. Anak itu sudah menyakiti hatiku ya Rasulullah. Aku tidak bisa memaafkannya. Hal apa yang telah dia lakukan? Bukankah dia seorang yang soleh? Sebenarnya Alqomah sayang pada orang tuanya. Namun itu semua berubah sejak dia menikah. Dia terlalu memperhatikan istrinya, sementara aku, ibunya, diabaikannya begitu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alqomah putraku, bagaimana kabarmu, nak? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Begini, Bu. Aku kemari membawa sesuatu untuk Ibu. Mungkin saja Ibu berkenan untuk menerimanya. Oh iya, apa itu, nak? Ini, Bu. Subhanallah, indah sekali pakaian ini. Terima kasih, Alqomah. Terima kasih banyak, putraku. Baju indah ini
Pasti mahal sekali harganya. Iya Bu, tapi maaf Bu, saya keliru. Baju untuk ibu bukan yang itu Bu. Tapi yang ini Bu, ini. Kalau baju yang tadi itu untuk istriku Bu. Masih ada lagi ketika aku datang berkunjung ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan masuk. Alkomah, bolehkah ibu mencicipi kue ini? Ibu lapar sekali. Maaf Bu, tapi kue ini pesanan istriku. Dan aku harus berjalan jauh untuk membeli kue itu. Tapi Bagaimana kalau ibu menunggu sampai istriku pulang dari pasar? Tidak apa-apa kan Bu? terakhir aku pernah mengutus orang untuk memberikan pesan kepada Alkomah. Ini ada surat dari ibumu. Alkomah, hari ini ibu tidak punya sesuatu yang bisa ibu makan. Bisakah kau membantu ibu? Titipkanlah lewat orang yang mengantar surat ini. Wahai utusan ibuku, tolong katakan kepada beliau, uang yang aku punya hanya cukup untuk makan keluargaku beberapa hari saja. Aku khawatir istriku akan marah jika uang ini berkurang. Tapi begini saja. Tolong sampaikan, jika aku dapat rezeki lagi, aku pasti akan langsung mengantarkannya ke rumah ibuku, ya? Kalau begitu baiklah, Rasulullah sudah mendengar semuanya. Sekarang apakah engkau masih tetap pada pendirianmu, wahai ibunda Alkomah? Aku tidak sudi untuk mengenalnya lagi, dan aku tidak akan pernah datang ke rumahnya. Wahai Ammar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo cari. Kayu bakar? Untuk apa? Kayu bakar itu digunakan untuk membakar tubuh Alkomah. Benarkah? Untuk apa kayu bakar itu? Kayu bakar. Untuk membakar anakmu, Alkomah. Mengapa ya Rasulullah? Mengapa dia hendak dibakar? Ya, agar dia merasakan panasnya api dunia saja daripada panasnya api neraka. Dan itu insya Allah akan lebih baik baginya. Tidak adakah cara lain? Itu yang terbaik. Apa ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana wahai ibu? Kami akan berangkat membakarnya. Apakah engkau mau ikut menyaksikannya? Ayo Bu, kita ke sana. Ayo kita pergi, Ammar. Kita harus segera melaksanakan perintah Rasulullah untuk mencari kayu bakar. Ayo. Saksikanlah ya Allah, yang di langit dan Rasul yang di bumi, serta semua yang hadir di sini. Sungguh aku telah meridhoi dan memaafkan Alkomah. Alhamdulillah. Bilal, ayo sekarang kita ke rumah Alkomah. Ayo. Aku ikut.
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai umat manusia, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya dibanding ibunya sendiri dan membuatnya marah, maka dia pasti mendapat kutukan dari Allah hingga hari kiamat." Nah, anak ibu gimana? Udah ditonton kan videonya yang tadi? Itu merupakan salah satu contoh perilaku anak yang sangat durhaka kepada ibunya. Jadi Allah marah kepada dia. Karena apa? Seperti hadis yang akan ibu bacakan ini. Hadisnya berbunyi seperti ini. Ridho Allahi wa ridho walidain, wa sukhtullahi wa sukhti walidain. Artinya apa sih bu? Artinya adalah ridho Allah, ridho orang tuamu, dan murka Allah, murka orang tuamu juga. Jadi kalau kedua orang tua kita itu marah kepada kita, dan Allah itu akan marah juga kepada kita. Tapi kalau kedua orang tua kita senang kepada kita, maka Allah akan juga senang kepada kita. Seperti itu anak-anak ibu. Makanya sangat penting untuk menghormati kedua orang tua kita. Mau masuk surga kan semuanya? Nah, kalau mau masuk surga semuanya, anak ibu bisa menghormati kedua orang tuanya. Anak ibu pasti bisa menghormati kedua orang tuanya. Ibu kasih tahu ya caranya. Yang pertama, dengan cara selalu mendoakan mereka. Anak ibu selalu mendoakan mereka. Yang kedua, selalu membantu kedua orang tua. Dan yang ketiga, berkata dengan sopan tanpa melukai hati mereka. Jadi kita nggak boleh bicara nadanya kasar sama orang tua kita, ya kan? Kita nggak boleh sampai nadanya itu tinggi seperti marah-marah kepada kedua orang tua kita, nggak boleh. Kalau orang tua kita marah kepada kita, lebih baik kita diam, nggak boleh dijawab. Ya, anak ibu semua. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa anak-anak ibu semuanya langsung praktekkan kepada kedua orang tuanya setelah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dipraktekkan ya. Oke. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, ibu akan memberikan 3 soal yang bisa anak ibu kerjakan di rumah. Lalu setelah selesai silahkan dikirim besok ya di grup WhatsApp kita. Besok jam 9 paling lama kirimnya. Oke, soal pertama. Apa contoh perilaku menghormati kedua orang tua? Apa contoh perilaku menghormati kedua orang tua? Anak ibu bisa hanya menyebutkan 1 saja. Dan yang kedua, apa salah satu hadis tentang menghormati kedua orang tua? Sebutkan salah satu hadis tentang menghormati kedua orang tua. Bisa hadis yang ibu bacakan tadi, bisa hadis yang ada di buku pegangan Ananda ibu, anak-anak ibu semua. Dan yang ketiga, nah, silakan contoh dan praktekkan langsung kepada kedua orang tua anak-anak ibu tentang materi kita hari ini. Apa saja yang telah anak-anak ibu bantu, apa saja yang telah anak-anak ibu lakukan sama orang tua. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu bantu orang tuanya hari ini, apa sih yang telah anak-anak ibu bantu? Misalnya mencuci piring, menyapu rumah, membersihkan tempat tidur. Nah, setelah itu silakan nanti buku latihannya diparaf atau ditandatangani oleh kedua orang tua. Oke, anak-anak ibu. Nah, alhamdulillah berakhirnya tadi pemberian latihan, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mempraktekannya di rumah ya. Nah, ibu tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.